Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan multimeter analog untuk mengukur hambatan, tegangan, dan kuat arus. Nah, ini saya ada sebuah resistor yang nilainya adalah 100 ohm dengan warna gelang warna adalah coklat, hitam, 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 coklat. Coklat, hitam, hitam, hitamnya 3 kali, kemudian yang terakhir adalah coklat. Nah, coklat itu nilainya 1. Nah, karena warna akhirnya adalah coklat, sudah pasti toleransi untuk resistor ini adalah 5%. Nah, plus minus 5% ini artinya apa? Nah, ketika kita mengukur resistor ini pada sebuah multimeter, nah kita ada sebuah toleransi di mana ada rentang minimum dan rentang maksimum untuk pengukuran. Nah, untuk rentang minimum dan maksimum kita harus menentukan 5% dari 100 itu berapa. Lima persen dari 100 itu adalah 5 ohm. Nah, artinya rentang minimum pengukurannya adalah, atau istilahnya batas minimum ya, itu adalah 100 min 5. Nah, ini adalah minimum toleransinya. Kalau sampai pengukurannya di bawah 95 ohm, artinya pengukurannya tidak valid. Oke, sekarang kita tentukan batas maksimum atau rentang maksimal dari toleransi resistor ini. Karena minnya sudah kan, nah sekarang kita giliran yang plusnya. Ini minimum, yang ini adalah maksimum. Oke, artinya rentang pengukurannya harus di antara toleransi yang tadi kita udah hitung ini ya. ...95 sampai 105 ohm. Nah, artinya kalau kita mengukur hambatan pada multimeter, kalau dia terdetek misal 120 ohm, artinya kan dia udah lewat dari batas maksimumnya ini. Nah, itu pengukurannya tidak valid karena sudah di luar batasan ini, batas minimum atau batas maksimum, harus di antara. Oke. Oke, sekarang kita coba ukur menggunakan ohmmeter analog. Oke, ini ada sebuah ohmmeter analog ya. Nah, kita buat pengalinya adalah 10. Kemudian
sebelum menggunakan kita harus mengkalibrasinya. Nah, kelebihannya kita putar potensio kalibratornya sampai dia itu di, nah seperti ini ya, pas di 10, karena itu kan maksimalnya. Oke, sudah. Nah, kita ambil resistornya, kita jepit. Kalau pengukuran ohmmeter itu boleh terbalik ya, tidak peduli warnanya hitam atau merah. Nah, dia menunjukkan di angka 10 karena pengalinya adalah 10. Oke, ini udah jelas ya. Dia menunjukkan angka 10, kemudian pengalinya dia adalah 10. Artinya 10 kali 10 dihasilkan pengukuran ohmmeter analog adalah 100 ohm. Nah, 100 ohm ini ada di rentang batas minimum dan batas maksimal, jadi ini pengukurannya valid. Oke, sekarang kita lanjut mengukur tegangan, berarti adalah voltmeter. Oke, kita tentukan tegangan masukan atau baterainya ya. Baterai atau V-in istilahnya. V-in itu tegangan sumber. Kita berikan 3 volt. Analoginya, karena kita hanya mengukur satu resistor, maka berlaku bahwa tegangan sumber itu harus sama dengan tegangan resistor. Oke, karena ini berdasarkan analisa hukum Kirchhoff. Oke, kita ukur. Kita ada sebuah sumber tegangan ya. Oke, multimeter. Kita lepas resistornya. Kita tentukan tegangan sumbernya harus 3 volt. Oke, sebelum itu kita arahkan ke format DCV ya, karena ini adalah tegangan. Kita putar di pengali 10. Oke, merah dengan merah, jangan terbalik. Hitam dengan hitam. Oke, jarumnya sudah bergerak. Oke, kalau kita amati dia itu ada di angka 3 ya, karena ini kan 2, 3, 4 dan skala terkecilnya adalah 0,2, tapi ini udah pasti 3, berarti ini gampang ya. Karena rumusnya adalah, oke, kita singkirkan dulu. Kita tentukan dulu V-in nya, berarti V-in yang sudah kita tentukan berdasarkan pengukuran voltmeter itu adalah, tadi kan jarum penunjuknya dia itu kan ada di 3. Nah, 3 berarti per skala maksimal. Oke, dibagi skala maksimal. Skala maksimalnya adalah saya gunakan 0 sampai 10 dan dia tepat jarumnya di angka 3, berarti
tegangan sumbernya adalah 3/10. Ingat, rumusnya adalah jarum yang ditunjuk per skala maksimal dikali dengan pengalinya. Faktor pengali yang kita gunakan adalah 10. Oke, sangat mudah ya. 10 dengan 10 kita coret. Nah, tegangan sumber atau baterainya kita udah setting di 3 volt, kita kontrol di 3 volt. Sekarang kita rangkai resistor. Kita gunakan resistor yang 100 ohm tadi. Oke, ini sumbernya tadi sudah saya kontrol di 3 volt. Kita cepit seperti ini. Nah, sudah ya. Oke, sekarang kita ambil voltmeternya, kita ukur tegangan resistor. Tetap saya tidak mengubah, saya gunakan faktor pengalinya 10. Oke, ini dia tadi ya. Nah, oke, kita rangkai resistor 100 ohmnya seperti ini ya. Sudah terhubung ke sumber baterai atau satu daya atau power supply, terserah, pokok dia terkontrol di 3 volt. Tadi kan kita sudah ukur. Sekarang kita cek tegangan resistornya. Oke, ini probe dari multimeter. Awas jangan kebalik. Yang positif kita jepit di positif. Oke, sudah ya. Kemudian yang negatif kita jepit di negatif. Oke, seperti ini. Nah, jarumnya sudah bergerak. Tadi kita gunakan faktor pengalinya adalah 10 ya. Nah, dia pas di angka 3 volt. Oke, sekarang kita catat. Kita catat dulu bahwa tegangan resistor yang terbaca adalah, ingat, jarum yang ditunjuk adalah 3. Oke, saya ulangi lagi. Dirangkai seperti ini, kemudian lihat jarum penunjuknya tepat di angka 3. Skala maksimal yang saya gunakan adalah 10. Faktor pengalinya adalah 10. Didapat nilai tegangan resistor adalah 3 volt. Artinya ini sudah sesuai teori, bahwasannya tegangan sumber itu harus sama dengan tegangan resistor. Nah, berarti kan sama, ini 3 sama dengan 3. Berarti ini valid pengukurannya. Oke, sekarang kita lanjut yang ohmmeter. Maksudnya adalah ampere meter. Ampere meter analog. Oke, kita tetap gunakan rangkaian tadi. Nah, kita lepas probe dari multimeter. Nah, ini kan cukup sederhana, hanya sebuah rangkaian resistor dan tegangan sumber. Nah, untuk mengukur kuat arus kita harus melepas salah satu kabel, baik itu dari arah negatif maupun dari arah positif, terserah. Oke, saya lepas kabel yang berwarna hitam. Oke, seperti ini. Sudah ya. Nah, sudah saya lepas. Kemudian atur multimeter analog
itu di bagian DC miliampere. Oke, dengan pengali yang saya gunakan adalah 0,25. Oke, ingat ya, untuk mengukur multimeter gunakan pengali yang kecil dulu. Kalau jarumnya tidak bergerak, baru gunakan pengali yang lebih besar. Jangan dari besar ke kecil, tapi dicoba dulu dari kecil ke besar. Oke, nah tadi kan yang saya lepas adalah kabel yang berwarna hitam. Nah, hitam kita hubungkan dengan kabel probe dari multimeter yang berwarna hitam. Oke, sudah seperti ini ya. Kemudian yang dari resistor yang kita putus tadi kita hubungkan dengan kabel yang berwarna merah. Oke, seperti ini ya rangkaiannya. Oke, nah jarumnya sudah bergerak guys, kita singkirkan dulu, kita baca pembacaannya berapa ini. Oke, saya gunakan skala seperti biasanya 0 sampai 10. Nah, jarumnya tepat di angka 1. Ini kan 1 agak lebih ya, mau ke 1,2. Nah, prinsip dasar pengukuran, jika ada di tengah-tengah garis maka gunakan garis yang sebelumnya. Jangan gunakan yang 1,2, tapi gunakan yang 1. Jadi gunakan garis yang sebelumnya. Oke, dia menunjukkan 1 sama. Ampere meter itu mirip seperti voltmeter dengan rumus yang sama, yaitu skala yang ditunjuk atau jarum yang ditunjuk per skala maksimalnya dia, kemudian dikali dengan faktor pengalinya. Oke, faktor pengalinya adalah 0,25 ampere. Oke, arus resistornya adalah, skala yang ditunjuk tadi adalah 1, skala maksimalnya adalah 10, kemudian faktor pengalinya adalah 0,25. Karena ini kan udah ampere ya dia, sudah dalam bentuk ampere, jadi kita nggak perlu mengkonversinya, kecuali kalau kita gunakan yang 25 sampai 2,5 itu kan masih miliampere. Nah, kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk ampere. Untuk pengalian 0,25 ini tidak perlu karena sudah dalam ampere. Oke, arusnya adalah terbaca 0,025 ampere. Nah, untuk mengetahui pengukuran ini benar atau tidaknya, kita kembalikan ke teorinya hukum Ohm. Dengan persamaannya yaitu V sama dengan I dikali R. Logikanya untuk mencari I resistor itu berarti tegangan resistor dibagi dengan tegangan resistor dibagi dengan nilai hambatannya. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwasanya tegangan resistor itu kan sama dengan tegangan masukan. Nah, berarti bisa kita tulis V in per tegangan, V in per hambatan di resistor. VR kan sama dengan V in nya tadi, berarti 3. Nah, nilai hambatannya tadi kan sudah terukur di 100. Berarti arus yang terbaca adalah 0,03 ampere. Nah, ini kenapa saya tambahkan 0 sebagai pembanding dengan pengukur. Nah, ternyata ada perbedaan. Ini anggap katakanlah ini adalah secara teori, sedangkan ini pengukuran. Oke, kita
cari taraf bedanya, dimana taraf beda itu adalah data ukur dikurangi data teori per data teori. Ingat ya, ada tanda mutlak kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, data terukurnya tadi kan 0,025 dikurangkan dengan pengukuran teorinya tadi 0,30 per 0,03. Nah, tanda mutlak kemudian dikalikan dengan 100%. Oke, selisihnya adalah 0,05 per 0,030 dikalikan 100%. Nah, seperti ini. Ini kita bisa ubah. Mohon maaf ya, saya tidak menggunakan kalkulator, jadi saya hitung manual. 5 kali 10 pangkat min 3, kemudian ini adalah 3 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 2. Nah, lima dibagi 3 itu adalah 1,67. Oh maaf, ini 1,5 ya. Nah, kemudian ini bersisa ini kan min 2 min 3 berarti bersisa 10 min 1 kemudian plus 2. Oke, berarti taraf ketelitiannya adalah 15%. Nah, ini tergolong masih aman karena taraf bedanya kan 15%, logikanya berarti untuk taraf ketelitiannya adalah 100 min 15, maka taraf ketelitiannya adalah 85%. Nah, ini masih tergolong aman. Oke, seperti itu.